Nah ini mohon jangan dianggap saya sentimen kepada Presiden SBY. Saya kira kalau presiden sebuah negara langsung menelpon presiden atau perdana menteri negara lain, selesai masalah. Muhammadiyah itu tidak pernah meminta-minta jabatan. Antara sahabat dalam mitra strategi sejati itu tidak harus kemudian penuh basa-basi. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Afiani Malik di Newsmaker Interview. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Samsudin. Din Samsudin menjadi sorotan media terkait sikap kritisnya terhadap pemerintah atau dalam hal ini kepada Presiden SBY. Apa yang membuat Din begitu kritis terhadap pemerintah? Loyalis yang kritis. Itulah posisi yang diambil Din Samsudin dalam hubungannya dengan Presiden SBY. Para menteri terkait, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bekasi, pemuka agama, tentu dari PGI, dan elemen-elemen yang lain, duduklah bersama. Segera temukan jalan keluar yang baik. Anda melontarkan kritik ke Pak SBY soal penusukan jemaat Kristen HKBP di Bekasi gitu. Sebagai Muslim dan kebetulan memimpin sebuah ormas Islam Muhammadiyah yang dikenal punya orientasi selain dakwah kepada kemajuan, juga amar ma'ruf dan nahi mungkar, istilah Islamnya, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Maka termasuk di dalamnya hal-hal yang bernuansa kritik. Kritik itu sejatinya adalah sebuah kecenderungan untuk perbaikan, untuk islah dalam bahasa agamanya. Oleh karena itu, ini sudah merupakan watak ya, dari Islam itu sendiri ya. Tetapi juga sekaligus sebenarnya saya berkali-kali kepada Pak SBY sejak dulu, kebetulan saya kenal baik beliau, supaya saya diizinkan menjadi loyalis kritis. Pengkritis yang loyalis setia kritis gitu itu ya, Pak? loyal, ada cinta sebagai sesama kawan, sebagai sesama anak bangsa. Masing-masing punya amanat dan tanggung jawab kepemimpinan di tubuh bangsa ini. Tapi tidak berarti sebagai sahabat itu kemudian kita tidak mau mengkritik. Bahkan saya berpendapat dan saya sampaikan dalam sambutan di pembukaan muktamar, sahabat sejati adalah sahabat yang mau berbagi koreksi. Bukan sahabat sejati kalau hanya memuja-muji dengan basa-basi. Wah, puitis ya. Ada masalah di tubuh bangsa ini banyak. Dan ada penumpukan masalah, ya masa sih sebagai pemimpin ormas Islam saya harus diam ya. Nah, sementara kalau disampaikan secara langsung agak susah itu. Susahnya kendalanya apa? Kan sahabat gitu? Bukan, karena mungkin ya ada formalitas prosedural di protokoler ya. Ini PP Muhammadiyah sudah lama nih mengajukan surat minta audiensi belum juga diterima. Ya. Muhammadiyah itu ikut menegakkan bangsa ini. Karena jauh sebelum negara ada, Muhammadiyah sudah ada. Banyak tokoh-tokoh yang berjuang. Maka kami merasa bertanggung jawab pula untuk masa depan bangsa bersama dengan komponen bangsa yang lain ini. Ya. Statementnya Pak SBY itu kan Pak meminta masyarakat untuk membantu. Apa yang Anda kritisi? Iya, bagi saya agak membingungkan ya. Kalau pemerintah sampai presiden minta masyarakat membantu, sementara masyarakat, tokoh-tokoh agama sudah lebih duluan membantu. Coba kalau tokoh-tokoh agama tidak meredam situasi. Ya, dan ini sudah terjadi bukan tanggal 12 September kan, sudah 3 bulan lalu. Saya mendapat penyampaian dari FKUB Bekasi, baik kota maupun kabupaten, forum kerukunan umat beragama itu minta pemerintah untuk bertindak cepat, pemerintah pusat. Nah sekarang pemerintah minta rakyat yang, saya jadi bingung gitu. Ini dua-duanya minta yang mana, harus melayani yang mana gitu ya? Nah kalau menurut saya, karena ini skalanya sudah nasional, seharusnya pemerintah cepat mengatasi. Jadi kalau saya ngeritik mungkin poin itu gitu. Poin bagaimana harus ada langkah-langkah cepat dan segera untuk mengatasi keadaan. Jangan dianggap saya sentimen kepada Presiden SBY, tapi inilah loyal kritis saya.
anak bangsa memiliki andil untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar. Termasuk juga mengkritisi pemimpin agar senantiasa berada di rel yang benar. Ketegangan Indonesia-Malaysia pasca kasus penangkapan 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia tak luput dari perhatian Din Syamsuddin. Kita ketahui Presiden SBY itu terkesan paling responsif terhadap isu-isu kecil, isu video mesum. Tapi mengapa pada masalah strategis seperti kejadian dengan Malaysia ini beliau tidak mengadakan konferensi pers, diam saja, dan kemudian ketika ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pembantunya kemudian menyalahkan ini. Mohon maaf, ini bukan sebuah kepemimpinan yang baik. Hubungan Indonesia-Malaysia juga sempat memanas itu, Pak. Mungkin masih panas. Masih panas, sebenarnya masih belum selesai, Pak ya. Antara kedua negara ini, Bapak sempat juga mengatakan bahwa jangan salahkan menterinya. Presidennya pun harus turun tangan. Maksudnya apa, Pak? Apa memang Presiden SBY kurang turun tangan menghadapi masalah? Ya, itu mungkin refleksi dari kegalauan saja ya terhadap banyak masalah yang kita hadapi ini. Termasuk dalam hubungan dengan Malaysia. Ini dua negara bertetangga dekat, serumpun, relatif sekeyakinan, terutama mayoritas Muslim baik di Indonesia maupun di Malaysia. Gitu. Dan bagi saya pribadi, ya, sangat terganggu karena banyak tulisan sekarang ini ditulis bahwa kebangkitan dunia Islam itu akan bermula dari Indonesia dan Malaysia. Dan oleh karena itu, ya, kalau ada masalah dalam hubungan antara dua negara, saya sangat-sangat sensitif sekali. Nah, sementara terakhir itu atau selama ini kan ada ketegangan, ada demo ke Kedutaan Besar Malaysia, mungkin juga demo Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur gitu. Ini bisa mengganggu dengan kasus dua petugas kelautan dan perikanan kita ya, yang menangkap nelayan Malaysia yang memasuki wilayah Indonesia, tapi kembali ditangkap oleh polis di Raja Malaysia, dibawa, diadili atau diproses di sana. Ini kan menyangkut kedaulatan negara. Kan seharusnya tegas gitu. Saya hitung itu 2 hari tidak ada. Dan sementara pernyataan berseliweran gitu. Baru pada hari kedua atau menjelang hari ketiga, ketika ada pernyataan Menteri Luar Negeri kita bahwa telah mengirim nota protes, saya kok lihat kok Presiden menyalahkan Menteri gitu. Saya kira kalau Presiden sebuah negara langsung menelpon Presiden atau Perdana Menteri negara lain, selesai masalah. Maka mungkin saya spontan ketika diwawancarai, Metro TV kalau nggak salah ya, saya menyayangkan kalau ada sikap menyalahkan pembantu seperti itu. Nah, ini mohon jangan dianggap saya sentimen kepada Presiden SBY. Tapi inilah loyal kritis saya. Ya kalau nggak diterima kritik ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan ya. Banyak yang mengatakan bahwa Pak Din Syamsuddin ini mengkritisi pemerintah, mengkritisi SBY karena Muhammadiyah tidak mendapatkan kursi kementerian. Saya kira tidak seperti itu. Tapi kalau mau dipersepsikan seperti itu juga bisa saja. Karena Muhammadiyah, sebagaimana saya katakan tadi, ini usianya lebih tua dari negara. Diakui telah berjasa bagi negara. Dan oleh karena itu apa yang dilakukan Muhammadiyah membantu negara. Gitu. Maka kalau seandainya ada kemitraan strategis, wajar-wajar saja. Dan siapapun pemimpin Indonesia, Presiden atau Wakil Presiden Indonesia, jangan sampai berpikir untuk meninggalkan the stakeholders dari bangsa ini. Nah, pada tingkat itu kalau mau dipersepsikan nggak ada salahnya gitu. Dan karena itu juga bisa menganggap hak, walaupun bagi Muhammadiyah, bagi saya pribadi perlu saya katakan, Muhammadiyah itu tidak pernah meminta-minta jabatan. Jadi bukan tipe ngambekan seperti itu gitu ya. Mungkin watak saya pribadi ya, dan juga tadi saya katakan ada karakter Muhammadiyah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Saat Pak JK masih juga menjadi wakil presiden, kritiknya Anda tidak sebanyak ini atau mungkin Anda memang lebih seret dengan kepemimpinan Pak JK, Pak? Seingat saya sama saja lah ya. Waktu itu saya termasuk yang sering mengkritik
untuk menyampaikan pikiran pandangan pada pemerintah gitu. Kalau Presiden SBY agak susah itu, pakai surat pun berbulan-bulan nggak ditanggapi gitu. Paling kalau ketemu di pertemuan, salam-salaman, senyum-senyuman, kalau minta waktu ketemu seperti diberi kesempatan tapi realisasinya tidak. Jadi bukan karena beda kepemimpinan, tapi mungkin beda keadaan gitu. Harus diakui ada masalah-masalah ya yang bisa menimbulkan konflik. Terutama ya seperti Indonesia ini Islam dan Kristen. Tanggung jawab seorang pimpinan ormas Islam tentulah besar. Ia bukan hanya mencerahkan umat di dalam, namun juga harus mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker Interview dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan Newsmaker Hot Issue setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya, Afiani Malik pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.